atas dosa dan dosa. Jangan tinggal. Mama. Iya. Mama jangan tinggalin dia. Ayo dong Dea sayang. Katanya mau jalan-jalan kok tidur terus kamu. Ayo dong bangun. Dia, ayo dong sayang, bangun. Bilangnya mau jalan-jalan. Ayo dong bangun sayang. Aduh, Mama, kamu belum nyampe. Papa. Dea, ada apa Dea? Tenang, tenang Dea, tenang. Dia kangen sama Papa sama Mama. Sabar Dea. Dea harus bisa menerima kenyataan ini dengan ikhlas. Ini kan semua sudah kehendak Tuhan. Enggak. Sekali lagi dia minta sama kakek. Tolong jangan sebut-sebut nama Tuhan di depan Dea, kek. Tuhan gak sayang sama Dea. Tuhan cuma sayang sama anak-anak lain. Dea, kau jangan bilang begitu. Tuhan tidak seperti apa yang Dea katakan. Enggak. Tolong berhenti. Dia benci sama Tuhan. Tuhan jahat. Inka, cepetan sini Kak. Inka, sini dong cepetan Kak. Maaf, saya nggak sengaja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Permisi, Pak. Iya. Yam, kamu di mana? Aku di sini, Kak. Yam, ngagetin aja sih. Kenapa? Mau pulang sekarang nggak? Nanti aja deh, habis sholat asar. Sholatnya di rumah aja ya. Enakan sholat di masjid aja. Kamu pulang aja duluan ya. Katanya kamu mau lihat-lihat Al-Quran Braille. Jadi nggak? Oh, nanti aja deh. Ya udah deh, aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nak, anak itu ya? Iya, saya buta. Maaf. Nggak apa-apa, saya nggak tersinggung kok Pak. Saya percaya kalau apa yang Allah berikan pada kita itu pasti yang terbaik untuk umatnya. Kau anak yang hebat.
orang tuamu pasti bangga punya anak yang soleha. Terima kasih, Pak. Tapi ayah dan adik saya satu-satunya sudah meninggal setahun yang lalu. Masya Allah. Maaflah. Gak apa-apa, Pak. Begini, sebetulnya Bapak ingin minta tolong sama anak. Bapak punya cucu sebaya dengan sekolahnya. Namanya Dea. Karena kecelakaan 2 bulan yang lalu, kedua orang tuanya meninggal. Dan dia terpaksa duduk di kursi roda sekarang. Lumpuh? Iya, nak. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, nak, Bapak mohon dengan sangat agar ya temanilah dia agar dia bisa timbul kepercayaannya bahwa dia harus bisa menerima kenyataan ini. Tolonglah Bapak, nak. Tuhan mohon ampun atas dosa dan Di salah satu bagian di Saudi Arabia ada satu daerah bernama Najd. Daerah ini sangat terkenal dan hampir semua orang Muslim tahu mengenai daerah ini. Apa keistimewaannya? Di sanalah lahir ulama-ulama besar dan terkenal dengan ketinggian ilmunya. Tetapi ada satu hal yang istimewa. Ada bahaya di sana yang mengintip setiap saat, yaitu salah satu bagian pasir di Najd itu dapat membutakan mata. Dan terjadilah pada diri seorang anak muda yang baik hati. Ketika pasir itu mengenai matanya dan secara berangsur penglihatannya menghilang, pemuda ini di tengah padang pasir berdoa kepada Allah Rabbnya, wahai ya Allah ya Rabb, apabila kedua mataku ini hanyalah membuat tauhidku melemah kepadamu, maka ambillah saja ya Allah. Dan Allah mengabulkan doa pemuda yang baik ini. Apa yang istimewa dari cerita ini? Pemuda yang saleh ini bernama Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Dialah salah satu mufti terbesar yang disegani oleh seluruh jazirah dan seluruh umat muslim dunia. Sampai-sampai para pencari ilmu yang berdatangan dari seluruh benua di Madinah, mereka berkumpul menjadi mahasiswa-mahasiswa. Mereka biasa memiliki seloroh yang benar. Selorohnya begini. Bahkan untuk menentukan hilal saat bulan pertama kali muncul dalam perhitungan tahun, mereka menunggu keputusan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, orang yang tidak melihat. Tetapi yang lebih dari itu adalah, subhanallah, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz ini hafal 30 juz Al-Quran dengan seluruh kandungan maknanya dan seluruh percabangan ilmu yang berkaitan dengan itu. Dan beliaulah juga orang yang hafal seluruh hadis Bukhari beserta seluruh kandungan maknanya. Allahu Akbar, maha besar Allah. Dan sungguh bukan mata itu yang melihat, tetapi hati, tetapi jiwa. Manakala mata hanya digunakan untuk melihat yang nyata, yang nampak saja, dan bukan melihat apa yang ada di balik yang nyata, tentulah tidak berarti apa-apa. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Gak mau. Tapi Non kan belum makan, Non. Aku udah bilang aku gak mau makan. Pergi! Banyak banget! Pergi! Ada apa, Dea? Dia gak mau makan, Kek. Dia pusing. Dia barangkali mau jalan-jalan dulu sama kakek. Dia gak mau jalan-jalan. Kakek putarkan VCD-nya ya. Dia gak mau apa-apa. Dia cuma mau mama sama papa. Kau harus sabar, Dea. Inka, ini cucu saya namanya Dea. Dea, itu namanya Inka. Kakek berharap agar kau bisa berteman. Dia gak butuh temen. Ya, kakek ada urusan keluar sebentar. Kalian ngobrol-ngobrol saja dulu di sini. Inka, temani dia ngobrol ya. Iya, Pak Herman. Kakek pergi ya.
Mulai sekarang, kau jangan lagi panggil Pak Herman. Panggil saja kakek. Iya, Kek. Makasih. Kakek pergi dulu, Dea. Apa kamu lihat ya? Pergi kamu. Dea, aku cuma... Pergi nggak? Pergi atau aku lempar kamu? Dea, pergi! Pergi semuanya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inka, Ya, Bu. kamu udah makan belum? Belum, Bu. Bu, Inka hari ini dapat pengalaman baru. Apa itu? Hari ini Inka kenalan sama temen baru, namanya Dea. Kasian, Bu, kakinya lumpuh karena kecelakaan. Karena kecelakaan itu juga orang tuanya meninggal. Dia punya kakek, Bu. Kakeknya itu minta supaya Inka temenan sama Dea. Ya, biar Dea terbuka hatinya, Bu. Dia tidak menerima kalau dia itu lumpuh. Iya, Bu. Ibu senang kamu mau menolong dia. Tapi perlu kamu ingat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membolak-balikan hati manusia. Dan kita hanya bisa berdoa dan berusaha semampu kita. Ya. Iya, Bu. Ibu mau antar cucian dulu ke rumah Ibu Rini dan Ibu Kiki, ya? Hati-hati ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Dea, kita jalan-jalan keluar yuk. Aku yang dorong. Gak usah. Dea, lebih baik kita jalan-jalan keluar daripada di sini aja. Aku udah bilang, nggak usah, aku nggak mau. Dea, gak usah malu. Kamu gak usah malu sama orang lain, ya? Kamu budak ya? Aku kan udah bilang aku nggak mau. Ini apa-apaan sih? Dea, udara di luar itu baik untuk kesehatan kamu. Nggak mau, aku nggak mau tahu, lepasin. Lagian, kalau di luar, kamu bisa ngeliat makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Gak cuma lihat tembok aja. Aku nggak mau tahu, aku nggak mau dengar semuanya. Lepasin sih, lepasin. Seger kan udaranya? Enakan jalan-jalan di komplek daripada di dalam terus. Dada kamu bisa sesek karena nggak ada pergantian udara. Dan yang kamu lihat itu-itu aja. Harusnya kita tuh bersyukur karena Tuhan udah nyiptain alam yang bagus banget. Tempat rekreasi yang asik buat dilihat. Dan banyak lagi hal lain di luar. Kamu pikir apa yang bisa dinikmati dengan kaki seperti ini? Enak aja kamu sembarangan ngomong. Kamu nggak ngerasain kan gimana rasanya kehilangan orang tua? Dan kamu nggak ngerasain gimana rasanya duduk di kursi roda tanpa kamu bisa berbuat apa-apa, Inka? Kamu nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang aku rasain. Kamu nggak tahu kan gimana rasanya kalau ngeliat orang-orang lihat kamu dengan keadaan kamu yang seperti ini. Maaf ya. Dengar ya, jangan pernah menyebut nama Tuhan di depan aku. Dea. Diam! Gak usah ngomong lagi. Ngapain kita ke tempat kayak ginian? Aku mau pulang. Aku mau sholat dulu sebentar ya, Dea. Kamu tunggu sebentar ya. Aduh, ngapain? Aku mau pulang, antar aku pulang. Cuma 10 menit aja. Gak mau, itu lama tau. Iya,
tapi kan kamu bisa sholat. Gak mau, aku gak mau sholat. Inga, kamu jangan bikin aku kesel. 10 menit ya. Inga, kamu nyebelin. Kakek bilang, kamu gadis yang cantik banget. Makanya aku penasaran banget lihat ekspresi kamu kalau lagi marah. Heh, aku tuh ada di depan mata kamu sekarang. Lihat aja sendiri, aku lagi kesel sama kamu. Aku buta, Dea. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Ibu beri izin untuk itu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kabarnya teman baru kamu? Pak Herman udah cerita semuanya sama ibu. Baik, Bu. Tapi tadi dia sempat marah-marah sama Inka. Malah dia juga marah sama Allah. Astagfirullahaladzim. Begitulah, Bu. Setelah dia ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya, dia tidak bisa menerima kenyataan. Apalagi dia sekarang ini lumpuh. Frustasi dia. Berobat ke dokter tidak mau. Padahal dokter pernah menyatakan bahwa dia masih bisa untuk disembuhkan. Dia merasa Tuhan tidak adil, tidak sayang sama dia. Dan sejak saat itulah dia tidak pernah menyebut nama Tuhan maupun mengenal lagi. Oh, pantas aja tadi waktu Inka ajak ke masjid, dia marah-marah. Kamu kan sebaya, bisa untuk teman ngobrol misalnya. Jadi betul-betul kakek minta pertolongan kamu, Inka. Insya Allah, Kek. Alhamdulillah. Baiklah, Bu. Saya mohon pamit, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkau hamba meminta pertolongan, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk menolong teman hamba, Dea. Lunakkanlah hatinya, ya Allah. Bukakanlah hatinya untuk selalu mengingat padamu. Ya Allah, berikan ia kekuatan, ya Allah, dalam menghadapi cobaan yang Engkau berikan. Sama ketika seperti Engkau memberikan cobaan padaku, ya Allah. Engkau memberi kekuatan padaku, ya Allah, untuk menerima semua cobaan ini. Kumohon padamu, ya Allah, berikan kekuatan ini juga kepada teman hamba, Dea. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk bisa membantu Dea, ya Allah. Kumohon padamu, ya Allah.
pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk. Nah, tolong ambilin majalah dong. Di mana? Tuh di belakang kamu. Putar balik. Putar. Stop. Udah lurus aja. Terus. Sekalian tolong, boneka aku di bawah. Ambilin. Di sebelah mana? Bawah itu di sebelah kanan kamu. Kamu bohong ya sama aku? Kamu tuh yang bohong sama aku. Kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu buta. Tapi kenyataannya enggak. Aku nggak bohong, Dea. Aku benar-benar buta. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Nasib aku sama seperti kamu. Waktu itu, aku, ayahku dan adikku satu-satunya pulang kampung. Tiba-tiba, di tengah-tengah perjalanan, bis kami mengalami kecelakaan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa adikku, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah tempat yang aman dan tenang di sisimu untuk ayah dan adikku, ya Allah. Sejak saat itu, selaput mataku pecah. Ayah dan adikku satu-satunya meninggal. Aku hidup dalam kegelapan. Awalnya aku juga gak terima. Tapi akhirnya aku pasrah dan ikhlas. Aku yakin Allah memberikan cobaan karena Allah sayang sama aku dan keluargaku. Hati-hati, Nak. Hati-hati, sayang. Ayahku pernah bilang sama aku kalau kita harus menerima apapun yang diberikan Allah. Kalau kita berpikir begitu, insya Allah hati kita akan tenang dan kita akan menerima balasannya. Terus apa kamu udah terima balasannya sekarang? Hah? Ya, mungkin kebahagiaan yang aku rasakan bersama ibu, itulah balasan yang diberikan Allah sama aku. Meskipun aku dan ibu hidup serba kekurangan, sampai sekarang kita nggak pernah sampai puasa karena kehabisan beras atau lauk untuk makan. Terus kenapa dong kamu bisa jalan seperti orang normal? Mungkin
Inilah yang disebut karunia Allah. Aku memang tidak bisa melihat dengan mata, tapi insya Allah aku bisa melihat dengan hati. Terus kamu gak nyesel dengan keadaan kamu yang sekarang? Kamu buta, kamu gak bisa ngapa-ngapain, dan kalau kamu mau ngapa-ngapain pun susah semuanya. Kamu gak nyesel? Enggak. Alhamdulillah. Aku percaya kalau apapun yang Allah berikan sama kita, itu adalah yang terbaik. Tapi enggak buat aku. Tuhan gak pernah sayang sama keluargaku, gak pernah sayang sama aku. Dia gak adil. Dea, Allah itu maha adil dan maha penyayang. Coba deh kamu sholat. Kamu deketin diri kamu sama Allah. Pasti kamu bakal ngerasain. Enggak, aku gak mau sholat. Dea, paling enggak dengan sholat, hati kamu bisa tenang. Aku gak mau sholat, aku kan udah bilang. Kamu tuh bisa sholat. Enggak, kalau aku bilang enggak, aku sholat bilang enggak ya. Enggak, aku gak mau sholat, gak mau. Aku bilang gak mau. Ya udah. Kita jalan-jalan yuk. Yuk. Tunggu dulu. Aku mau jalan-jalan. Tapi ingat ya, jangan pernah bawa aku ke masjid lagi. Selama ini Inka, tolong ambilin aku bunga itu dong. Di sebelah mana? Tuh, sebelah kanan kamu. Sebentar ya. Hah. Terus aja, terus. Sekalian ambilin boneka aku tuh, jatuh. Di sebelah mana ya? Kanan kamu. Sini. Udah lurus aja di depan kanan kamu tuh. Udah terus aja. Terus. Udah terus kanan dikit. Ya udah terus tuh. Lu kamu ngapa jangan mobil gua dong? Iya, Dea, tenang ya. Dea, nggak apa-apa, Dea. Shh, tenang ya. Kenapa, Dea? Inka, Tuhan emang jahat sama aku. Aku udah lumpuh kayak gini, aku udah cacat, tapi dia masih mau ngebunuh aku, Inka. Aku benci sama Tuhan. Aku benci. Dea, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Allah itu zat yang paling sempurna. Dan Allah paling berhak melakukan apapun kepada umatnya, Dea. Allah berhak memporak-porandakan hidup kita atau membahagiakan hidup kita. Dea, yang harus kamu ingat, Allah nggak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya, Dea. Kamu sadar nggak jeritan kamu tadi? Aku nggak mau mati. Allah mengabulkannya, Dea. Allah hanya melumpuhkan kaki kamu dan mengambil orang tua kamu, Dea.
Harusnya kamu lihat itu lagi lebih dalam. Kamu lihat dengan hati kamu, Dea. Pasti ada sesuatu di balik semua ini, Dea. Seharusnya kamu bersyukur, Dea. Meskipun kamu kehilangan kedua orang tua kamu, masih ada satu orang yang sangat menyayangi kamu, Dea. Kakek. Alhamdulillah. Aku juga masih bersyukur. Meskipun aku tidak bisa melihat burung yang berterbangan, bunga-bunga yang bermekaran. Aku tidak bisa melihat wajah kamu, wajah kakek. Tapi aku masih bisa mendengar cicit burung. Masih bisa mencium wangi bunga-bunga. Dan aku masih bisa ngobrol sama kamu. Coba kalau enggak. Aku rasa itu semua karena Allah masih sayang sama aku. Harusnya kita ini bersyukur, Dea, atas apa yang Allah berikan sama kita. Hanya orang-orang terpilih yang akan diberi ujian oleh Allah. Hanya orang-orang terpilih juga yang akan diberikan hidayah. Dan orang itu adalah aku dan kamu. Coba kamu renungkan lagi, Dea. Kamu sholat. Insya Allah kamu akan merasakan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah sama kita. Allahu Akbar. Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa Ya Allah, selama ini. ampunilah segala dosa-dosa hamba. Ampuni segala kesombongan dan kehilafan hamba. Ampunilah segala kebencian hamba terhadap-Mu, ya Allah. Ampuni hamba. Berikanlah kepada hamba petunjuk-Mu, agar hamba selalu dekat dengan-Mu, agar hamba selalu mengingat-Mu. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kedua orang tua hamba. Muliakanlah mereka di tempat yang Kau muliakan. Amin ya Rabbal Alamin. Ampuni hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa hamba. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya cucuku sadar akan kekeliruannya. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam. Ini adalah sebuah kisah kecil yang dahsyat, menggetarkan sekali, tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kepergian wafat beliau, suatu hari ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada anaknya Ibu Siti Aisyah, yang notabene adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanyalah ayahanda Abu Bakar, wahai Aisyah, adakah perilaku suamimu Rasulullah yang kucintai yang belum aku kerjakan? Kata ayahanda Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ibu Aisyah menjawab, sudah ayahanda, sudah semua, melainkan satu saja. Langsung bertanya ayahanda Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya, apa yang belum aku lakukan? Maka Ibu Aisyah bercerita, begini ya ayahanda, di pojok pasar ada seorang Yahudi buta yang setiap pagi suamiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan memberi makan, menyuapinya sendiri.
Begitulah yang beliau lakukan, yang belum ayah lakukan. Pergilah ayahanda Abu Bakar Asy-Siddiq ke pasar membawa makanan dan berniat menyuapkan si pengemis buta tersebut. Tetapi ia ditolak. Dalam sentuhan pertama saja, pengemis itu berkata, "Jangan, bukan, engkau bukan orangnya." Abu Bakar Asy-Siddiq bertanya-tanya dalam hati, begitu kenal pengemis ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau kaget ketika ternyata dari mulutnya menceracau hinaan, ya, tudingan dan bahkan kebencian yang luar biasa dari pengemis ini kepada Rasulullah. Maka dengan sedih, karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali sedih hati karena kepergian Rasulullah, dikatakanlah kepada pengemis tua tersebut, "Wahai Bapak tua, ketahuilah bahwa yang menyuapi engkau setiap pagi itu adalah orang yang engkau cerca setiap hari ia datang ke sini." Oh, terpukul sekali pengemis tua itu, menangis dia, dan kemudian dia katakan saat itu, detik itu juga langsung menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dapat merasakan kasih sayang walaupun matanya tidak melihat. Dan kasih sayang itu dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, betapa hebatnya rasa dan bukan mata. Dari kisah yang baru saja kita saksikan ini, mari kita belajar satu hal saja. Mengenai apa? Husnudzon. Gadis dalam cerita ini selalu bersangka baik dia kepada Allah, sehingga seluruh kehidupannya menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, walaupun ia tidak memiliki pandangan mata. Sebagaimana kita semua, apakah kita sudah husnudzon kepada Allah yang mengatakan, "Bersangka baiklah kepadaku, aku ini," kata Allah, "bagaimana sangkamu wahai hamba-hambaku." Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek, apa kabar, Kek? Alhamdulillah Inka, berkah. Terima kasih ya atas semua yang telah kau berikan sama Dea. Bukan Inka, Kek, tapi Allah. Harusnya dia berterima kasih sama Allah. Itu udah aku lakuin kok, Kak. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Aku harap kamu mau terima. Jangan. Aku tidak butuh apa-apa kok. Aku mohon banget. Terima ya. Ambil Inka, ambil. Dea, ini Al-Quran Braille. Terima kasih ya, Dea. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil
Waladdallin. Amin.